Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Novan Hadi Putra dari PTI 2017, NIM 17050974234, akan menyampaikan materi tentang jaringan mobile, CDMA dan OFDMA. Materi ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu jaringan multiple access bagian pertama yang menjelaskan tentang PDMA dan CDMA. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua dari sisa video sebelumnya. Yang pertama, pengertian dari CDMA, Division Multiple Access. Teknik CDMA merupakan temuan yang baru dibandingkan dari VDMA dan TDMA. Berawal dari 1949, ketika seorang yang bernama Claude Shannon dan River Peace yang banyak berjasa dalam kemajuan teknologi telekomunikasi dari zaman dulu sampai sekarang, yang menyampaikan ide dasar dari pembuatan CDMA. Teknologinya seperti gambar yang di sebelah kanan. Untuk CDMA sendiri beda dari TDMA dan VDMA. Di sini setiap user akan dibagi frekuensi dan time secara sama, tetapi akan ditumpuk seperti gambar yang di sebelah kanan. Jadi semisal ini pengguna pertama, lalu ketika ada pengguna kedua, dia akan mendapatkan data frekuensi yang sama, time yang sama, tetapi akan berada di tumpukan paling di atasnya pengguna pertama. Seperti itu teknik dari CDMA sendiri. Teknik ini merupakan temuan yang brilian, karena kanal yang satu dengan lainnya tidak dibedakan dari frekuensi seperti VDMA atau waktu seperti TDMA, yang secara lebih mudah dipahami oleh orang awam, melainkan hanya berbeda dalam pengkodeannya. Jadi semisal pada CDMA seluruh pelanggan atau pengguna menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Mungkin sederhananya seperti itu. CDMA disebut juga dengan DSSS, Direct Sequence Split Spectrum, merupakan salah satu dua jenis teknik murni split spectrum multiple access atau SSMA. Jenis lainnya dikenal sebagai FHMA, frekuensi hopping split spectrum. Kedua jenis ini tergolong sama karena sinyal yang tersebar split pada frekuensi pita frekuensi yang sama dan mempunyai lebar yang sama. Pada CDMA, penyebaran sinyal diperoleh akibat proses perkalian data input yang mempunyai waktu perubahan yang lambat dengan kode PN yang mempunyai perubahan yang cepat. Sifat CDMA lainnya juga mempunyai kemampuan untuk tahan terhadap jamming atau penutupan oleh sinyal yang lebih kuat pada pita frekuensi yang sempit. Teknologi CDMA sendiri memiliki berbagai keuntungan jika diaplikasikan dalam sistem seluler. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain hanya membutuhkan satu frekuensi yang dibutuhkan untuk beberapa sektor, tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi gangguan spektrum, dapat bergabung dengan metode akses lainnya, tidak membutuhkan penghitung waktu, dan bisa melihat rentan waktu dan penjaga pita atau guard band. Tidak membutuhkan alokasi dan pengelolaan frekuensi, memiliki kapasitas yang halus untuk membatasi pengguna yang saat mengakses. Yang terakhir, memiliki proteksi dari proses penyadapan. Jadi CDMA ini kemungkinan aman dari proses penyadapan. Melanjutkan dari
Teknologi yakni sekarang masuk ke dalam fitur fitur dari CDMA, sinyal pesan pita sempit yang digerakkan dengan penyebaran sinyal pita. Dia bisa mempunyai pseudo noise atau PN dan mempunyai kode sendiri. Soft capacity limit, performansi sistem akan berubah untuk semua pengguna begitu nomor pengguna mengingat. Nerval problem, interference terbatas, yaitu kontrol daya yang diperlukan lebar bandwidth menimbulkan keanekaragaman yang beragam. Akan membutuhkan semua komputer yang pernah dibuat oleh manusia di atas bumi untuk mencegah kode dari satu setengah percakapan dalam sistem CDMA. Cara kerja dari CDMA sendiri, yang pertama CDMA menggunakan kode-kode tertentu yang unik untuk mengatur setiap panggilan yang berlangsung. Kode unik ini juga akan mengeliminir kemungkinan terjadinya komunikasi yang bocor. CDMA tidak menggunakan satuan waktu seperti layaknya GSM atau TDMA. Ini menjadikan CDMA memiliki kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan GSM. Namun, tidak berarti jaringan CDMA lebih baik daripada jaringan GSM, karena ada batas-batasan tertentu untuk kapasitas yang digunakan oleh CDMA. Seperti jaringan GSM memiliki analogi yang sederhana yang memudahkan Anda atau pengguna memahami prinsip kerja jaringan CDMA. Contoh analoginya seperti ini, jika jaringan GSM diumpamakan sebagai armada taksi, maka jaringan CDMA bisa diumpamakan sebagai sebuah bis. Sebuah bis bisa menangani banyak penumpang atau panggilan yang memungkinkan setiap penumpang menggunakan kode tertentu yang unik. Masuk ke dalam OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Definisi dari OFDMA, teknologi tambahan terbaru untuk sistem seluler yang menyediakan teknik akses ganda berdasarkan OFDM. Dapat dilihat bahwa bandwidth dipecah menjadi unit yang lebih kecil, sub-carrier dikelompokkan bersama dengan alokasi sebagai sumber daya ke perangkat. Juga bisa dilihat bahwa suatu perangkat dapat mengalokasikan sumber daya baik frekuensi domain secara bersamaan. Jadi di sini WFDMA itu campuran dari FDMA, TDMA, CDMA. Jadi di sini satu pengguna akan dibagi atau dipecah di sila-sila berdasarkan kebutuhan dari OFDMA. Jadi tema di sini seperti kue lapis yang disusun-susun. Mungkin seperti itu. Perbedaan analogi TDMA dan VDMA. Nah, jadi di sini ini merupakan analog sinyal murni yang belum dipecah menjadi apapun. Nah, gambar pertama ini merupakan sinyal dari FDMA yang mana frekuensinya dibagi per user tetapi waktunya dibiarkan bebas. Lalu untuk TDMA sendiri, gambar kedua, user tidak dibatasi pada frekuensi tetapi dibatasi pada waktu. Jadi seperti slot pertama ini pengguna 1, slot kedua pengguna ketiga, seperti itu sampai seterusnya. Perbedaan dari TDMA, VDMA, CDMA, dan OFDM. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar sendiri. VDMA yang diukur adalah waktu frekuensinya, tapi waktunya dibiarkan bebas seperti ini. Seperti kue lapis yang bertumpuk-tumpuk tetapi waktunya bebas. Yang TDMA di sini dibatasi oleh waktu tetapi frekuensinya dibiarkan bebas. CDMA
Di sini pembagiannya sama, jadi setiap pengguna bisa mengakses waktu dan frekuensi yang sama tetapi dalam tingkatan yang berbeda. Untuk yang OFDM ini campuran dari ketiga jenis yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi semisal user pertama mengakses waktu segi waktu 10, jadi frekuensinya juga 10 ditambah sebelumnya diajak. Mungkin seperti itu materi dari saya tentang CDMA dan OFDM. Mungkin di video ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Dari saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.